Kalau teman dekat Anda itu tukang pinjol, siap-siap Anda akan ikut pinjol. Kalau teman dekat Anda tukang judi online, Anda akan ikut judi online. Kalau teman-teman Anda suka mancing, Anda akan juga suka mancing. Kalau teman-teman Anda Happy hockey! Makin happy! Makin hockey! Anda itu informasinya masih sama saja, Anda tahunya ya gitu-gitu aja. Tahunya ya itu-itu aja. Tapi kalau informasi Anda bertambah, Anda jadi ada sumber informasi, oh ternyata ada cara lain untuk narik kekayaan. Oh ternyata ada bisnis yang bisa dikerjakan dari rumah. Oh ternyata ibu-ibu rumah tangga bisa banyak yang menghasilkan dari digital. Oh ternyata menarik profit 1 juta per hari itu mudah gitu. Ternyata banyak orang yang sudah berhasil kalau sumber informasi Anda nambah. Kebayang nggak kalau sumber informasinya nggak nambah? Anda hanya tahunya gitu-gitu aja. Gitu ya. Jadi perbarui sumber informasi, baca buku minimal 15 menit sehari. Ya, terus belajar ilmu baru, belajar skill baru. Apalagi di dunia sekarang itu persaingan luar biasa. Kalau teman-teman masih sama kayak rata-rata ya nggak akan menonjol gitu. Berikutnya adalah circle pertemanan ya. Circle pertemanan diperhatikan. Circle pertemanan diperhatikan ya, karena teman dekat Anda siapa, itulah diri Anda. Kalau teman dekat Anda itu tukang pinjol, siap-siap Anda akan ikut pinjol. Kalau teman dekat Anda tukang judi online, Anda akan ikut judi online. Kalau teman-teman Anda suka mancing, Anda akan juga suka mancing. Kalau teman-teman Anda bisnis digital, Anda akan berpotensi ikut bisnis digital. Gitu. Jadi, kalau teman-teman sumber informasinya sudah nambah, lalu circle Anda benahi, orang-orang yang mensupport, orang-orang yang tepat, dua hal ini rutin Anda lakukan, kehidupan Anda akan meningkat. Gitu. Faktor lingkungan atasi, ya jangan di lingkungan itu. Atau kalau lingkungan fisiknya itu lingkungan online-nya yang diubah minimal. Anda lebih banyak di grup online yang memberdayakan. Kalau lingkungan tidak mendukung. Saya ini orang desa. Saya hanya lulusan SMA, saya orang desa, tapi saat ini saya sudah berhasil tinggal di Jogja. Dulu circle saya parah. Apalagi pada saat kerja ya. Pada saat kerja itu yang ngeluhin atasan, ngeluhin bawahan, ngeluhin gaji, apalagi, oh toxic semua isinya. Gitu. Dulu saya percaya kalau masalah rumah tangga nomor satu adalah keuangan. Bagaimana membereskan belief system ini. Ya. Jadi kalau misalkan punya belief system masalah utama rumah tangga adalah keuangan, ya berarti motivasi Anda atau apa namanya, cara berpikir Anda bagaimana uangnya berlimpah gitu, supaya nggak jadi masalah. Itu kan masalah, ya. Itu kan masalah. Nah, berarti kan Anda tinggal fokus membenahinya, jangan fokus masalahnya. Supaya saya berlimpah, saya bagaimana? Tinggal bertanyanya begitu. Tinggal bertanyanya begitu. Ya. Jadi fokus bertanya ke dalam dirinya, supaya saya berlimpah, saya bagaimana? Kalau pasangan tidak bisa diajak sefrekuensi, Anda terus sibukkan memperbaiki frekuensi Anda. Lalu pakai orang ketiga. Jangan dinasihati sendiri. Itu. Ya, pasangan saya pun enggak saya nasihatin sendiri. Enggak selamanya saya nasihatin sendiri. Ya, saya ikutkan kelas pengembangan diri lain. Gitu. Oke. Ada pertanyaan apa nih? Terkait dengan angka kembar, numerologi, angka kembar, tinggal cek di Google aja. Ya. Artinya melihat satu-satu apa, cek di Google. Itu tuh paling gampang. Ya. Saya enggak hafal numerologi. Oke, sekarang kita tanya jawab ya teman-teman ya. Tips set goal itu yang sebenarnya gini, goals itu yang penting Anda nyaman. Makanya belajarnya bukan goals-nya dulu, tapi nyamankan dulu dengan goals yang tinggi. Gitu, nyamankan dulu dengan goals yang tinggi.
Oke. Apa nih, saya pilih-pilih dulu ya, karena, nah ini tips cepat lunas amanah, nah, ini menarik ini. Ya, karena ini mewakili banyak pertanyaan. Tips cepat lunas, gitu ya. Om, kenapa pas minjem cepet cair, pas ngelunasin enggak? Pertanyaan saya gini, kenapa hutang dianggap sebagai amanah? Ini belief system loh teman-teman ya. Kenapa hutang dianggap sebagai amanah? Ayo. Mungkin di luar sana ada yang mengajari itu, tapi mohon maaf saya bukan karena untuk melemahkan pendapat lain, bukan. Tapi sayanya nggak nyaman menganggap hutang itu sebagai amanah. Saya nggak nyaman. Itu. Ya. Amanah itu baik nggak? Amanah itu baik nggak? Saya tanya. Amanah itu baik nggak? Itu amanah itu baik nggak? Baik kan? Kalau amanahnya banyak, baik nggak? Kalau amanahnya banyak dan bertahan terus-menerus semakin banyak, baik nggak? Kalau iya, kenapa hutang dianggap amanah? Oh, ya. Kenapa hutang dianggap amanah? Jadi saya orang yang tidak sepakat bahwa hutang itu amanah. Gitu. Ya. Jadi buat teman-teman yang hutang dianggap amanah, hati-hati ya. Karena kalau belief system Anda amanah itu baik, semakin banyak amanah semakin baik, Anda akan menarik utang yang banyak. Tidak selesai-selesai. Karena amanah baik kok. Ya. Jadi stop menganggap hutang sebagai amanah. Terus hutang apa Om? Hutang jangan dikasih atensi. Selama pikiran Anda masih memikirkan hutang, Anda akan menarik hutang. Pikiran itu magnet. Gitu. Jadi gini loh, kalau Anda punya hutang, total semua hutang Anda. Total semua hutang Anda. Contoh berapa? Misalkan 100 juta. Tugas Anda adalah narik uang 150 juta minimal. Pikiran Anda bukan beresin utangnya gimana, bukan bayar utang gimana, tapi bagaimana Anda narik utang 150 juta. Tapi tujuannya jangan untuk melunasi ya. Karena ini berkaitan tadi materi di awal. Kalau teman-teman bertanyanya berharapnya satu kalimat masalah selesai, Anda tidak memahami materi-materi di awal. Itu.